Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Nah, make upnya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Pemirsa, apa kabar Anda? Jumpa lagi bersama saya Yohana Margareta dalam program eksklusif Metro TV Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Pemirsa, ada yang paling spesial pada malam hari ini, yaitu bintang tamu kita yang juga merupakan sutradara, pemeran, penulis skenario, dan juga produser film di Indonesia yang sangat luar biasa dengan banyak sekali hasil karyanya. Kita juga akan langsung sambut penampilan kali ini Joko Anwar dan juga Mbak Dewi Umaya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mas Joko Anwar dan juga Mbak Dewi, apa kabar? Kalau Mas Joko, apa ini film terbaru yang akan rilis nih? Kayaknya nggak produktif begitu ya? Iya, mencoba untuk terus produktif. Film saya yang terbaru judulnya Siksa Kubur. Oh, horor religi. Ya. Drama horor religi. Drama horor. Kalau Mbak Dewi, apa Mbak kesibukan? Saya sedang menyelesaikan produksi Sampai Nanti Hana. Terima kasih, tepuk tangan ya Mbak Joko Anwar dan juga Mbak Dewi. Baik, sekali lagi terima kasih sudah bergabung di Q&A. Ada 9 box, di dalamnya akan ada topik-topik yang akan kita bahas bersama. Apapun itu, yang pasti pertanyaannya harus ada jawabannya. Langsung saja ya, kita akan mulai mainkan box yang pertama. Nah, langsung saja, Mas Joko, kita mau box nomor berapa? Mainkan untuk segmen pertama ini. Saya nomor 1 deh. Oke, yang pertama, box pertama nomor 1. Sineas. Sineas. Ada apa di balik box Sineas? Kita akan langsung tanyakan ke pakarnya Mbak Tejo, ya sesama orang panggung nih, ya kan, seniman juga. Joko ini nggak produktif loh, menurutku. Kenapa, dibandingkan Mbak Tejo? teman-teman. Agak lama, karena menurutku dia bergulat agak lama di skenarionya. Karena dia itu sutradara yang sangat mengatakan bahwa enggak, serius juga enggak. Mengatakan bahwa tulang punggung sebuah film itu skenario. Skenario. Itu prinsipnya Joko yang saya tahu. Tapi apa salahnya jika Jadi memang... skenario-nya bagus, teknis cacat-cacat dikit nggak apa-apa. Teknis bagus, skenario-nya bolong-bolong, jelek. Jadi nggak produktif. Gimana? Tapi biasanya bagus. Tapi biasanya bagus ya? Biasanya bagus. Tapi setuju nggak Mas Joko tadi komentar Mas Tejo? Setuju, saya bikin film sebenarnya 2 tahun sekali ya. Terakhir akan riliskan ini Sisa Kubur 2024. Terakhir saya rilis Pengabdi Setan 2 tahun 2022. Jadi 2 tahun. Antara film tuh biasanya 2 tahun, 3 tahun. Mas Joko, kan pernah ditawarin Hollywood, terus kemudian dikesampingkan.
emang sudah merasa besar ya sebagai sutradara gitu ya, sampai kemudian merasa berhak menyampingkan tawaran yang lain. Sama gitu Mbak Dewi juga begitu kan, sebagai produser film kan juga filmnya sudah banyak gitu ya. Apakah Anda berdua sudah merasa besar? Apakah boleh tuh di dalam dunia sinematografi ya, seorang sutradara dan seorang produser sudah merasa besar gitu, sehingga ini saya nggak mau film ini, saya maunya yang ini gitu. Di bidang manapun kita nggak boleh sombong ya. Iya. Saya pikir nggak cuma di film gitu, bahwa kita selalu belajar, harus rendah hati tetap gitu. Karena kalau udah masuk ke dunia produksi film kita kecil kok, ya rasanya tuh kecil gitu. Kalau apalagi kita di-compare sama maksudnya filmmaker dari luar juga gitu. Tapi bahwa kita bangga dengan apa yang kita lakukan itu harus. Dan kita harus serius. Kalau menurut saya, makin lama kita bekerja di perfilman, semakin banyak yang kita sadari bahwa kita tidak paham gitu. Jadi semakin lama saya dan Mbak Dewi bekerja di film, semakin sadar, kita belum tahu apa-apa ya gitu. Dibandingkan dengan di awal kali kita masuk ke perfilman yang kita mungkin lebih percaya diri gitu. Kita bisa bikin film yang bagus, yang laku. Tapi setelah bagus dari orang. Gitu. Tapi setelah masuk film dengan bentrokan-bentrokan, kita sadar bahwa kita nggak tahu apa-apa gitu. Bisa dijelaskan dikit nggak? Itu untuk aku juga ini soalnya. Ya. Terlepas dari inferiority complex yang soal diundang Hollywood menolak atau apa gitu. Tapi artinya kita harus pede kan? Betul. Nah, yang aku tanyakan buat Joko sama Mbak Dewi, bedanya pede sama sombong itu apa ya? Oke. Itu tipis. Ya. Kalau seseorang yang harus nyanyi di depan publik pada saat itu, dia harus pede. Kalau nggak bisa. Betul. Gitu. Saya rasa itu selama ini saya percaya bahwa sombong itu berarti kita merasa bahwa kita tidak bisa terkalahkan, kita lah yang terbaik dari segalanya. Kalau pede, kita paham kekuatan kita dan kita tahu kelemahan kita sehingga kita tahu menyikapi kelemahan kita. Misalnya dalam sebuah proyek, saya tahu apa yang harus saya lakukan, tapi juga menyiapkan hal-hal yang mungkin akan terjadi di luar dari kemampuan saya. Contoh konkretnya misalnya, ketika membuat sebuah film, saya sudah mempersiapkan skenario yang menurut saya sudah cukup untuk difilmkan, kru yang luar biasa, pemain luar biasa, tapi saya tidak akan terlalu yakin bahwa semua ini bisa terjadi tanpa saya harus mempersiapkan yang saya anggap kekurangan dari saya, misalnya. Saya punya kelemahan beberapa dan saya tahu itu kekurangan saya, sehingga saya menyiapkan strategi dan planning kalau misalnya itu terjadi dan saya pelajari. Kelemahan Joko Anwar apa sih? Wah, banyak banget. Satu saja yang paling meresahkan. Saya sebenarnya orangnya introvert banget. Saya nggak percaya, Mas Joko. Betul, ini keringetan bukan karena AC-nya kurang, di sini dingin sekali, cuman saya memang orangnya demam panggung gitu. Katanya orang introvert itu justru kayak imajinasi dan kreativitasnya lebih tinggi. Bener seperti itu nggak? Lebih sensitif. Silakan, Mbak. Gimana Jadi lebih punya sense of art-nya yang lebih tinggi karena dia mengamati. Dia mengobservasi, kelihatan kok dari tadi, dari bahasa tubuhnya, dari tatapan wajahnya, matanya, gerak tubuhnya, menunjukkan dia memang sedang dalam posisi anxiety, lagi cemas dia. Walaupun berusaha ditutupi dengan semaksimal mungkin, ini udah keringetan ya di belakang ini. Bisa kelihatan dari di sini semuanya. Keringetan banget. Beneran gak sih ini karena Cuman kok aku pertanyaannya gini, Mas Joko, penasaran, kenapa sih horor? Kenapa saya bikin film horor? Karena saya sejak kecil nonton film horor. Saya besar di sebuah tempat daerah di Medan. Lagi dong ya, masa kecil gitu ya, dipengaruhi sampai sekarang bikinnya film horor. Enggak, saya sebenarnya waktu kecil itu suka nonton, tapi bioskop yang terjangkau oleh saya, harganya cuma Rp100 pada waktu itu, bioskop lain bisa 250. Itu memutar film-film horor karena bioskopnya bioskop rakyat, jadi mereka hanya memutar film yang mereka anggap akan disukai oleh rakyat gitu. Dan kebanyakan film yang saya tonton di situ seperti yang bilang tadi horor. Jadi ketika saya tumbuh menjadi seorang filmmaker, kepinginnya membuat sesuatu yang seperti yang saya suka. Ada sisi edukatifnya nggak sih kalau bicara film horor? Oke. Misalnya nih, Mas Joko Anwar nulis skenario di kuburan. Saya waktu dengernya, buset, ini orang belagu amat sih. Udah nulis skenario horor, nulisnya di kuburan gitu. Kayak
kalau buat saya dengar mungkin itu kebiasaan dan tapi kalau dengar ini kok kayak belagu banget sih ini orang gitu ya. Padahal emang itu gayanya Joko Anwar gitu. Nah, itu proses kan kreatifnya. ya itulah makanya kan kadang-kadang sombong dan percaya diri itu memang beda tipis gitu. Dan kalau kemudian percaya diri ini diartikan lebih, hasilnya adalah sombong yang nggak ketulungan gitu. Tapi saya nggak setuju Bang Hensat. Sombong sama percaya diri itu jauh, tidak tipis menurut saya. Percaya diri. Sombong itu adalah ketika kita sadar kita menganggap orang lain jauh lebih rendah atau kita jauh lebih hebat daripada orang lain. Kadang kita Mending nggak tanya sadar. ahlinya. Tanya aja ahlinya. Sedikit saja, Mbak, silakan. Superior kompleks kali. Kalau tadi kan inferior kompleks gitu ya kita bicara. Superior berarti dia punya kemampuan mengukur kemampuan dia tetapi melebihi dari kapasitas yang sebenarnya ada. Nah, itu. Kalau percaya diri, mengetahui kekurangan dan kelemahan dia dan dia bisa tahu dengan posisi porsi yang tepat gitu. Tepat pas, tidak superior, tidak inferior. Baik, terima kasih. Kalau cari edukasi jangan cari di film. Film is not about education. Dipersembahkan oleh Baik, kita akan masuk ke box selanjutnya. Sekarang Mbak Dewi pilih box nomor berapa? 8. Bukan. Oh, 9. Kayaknya bagusan 9 deh daripada. Oh iya 8. 9. Oh, mau 9 aja ya? Oke, box 9 kita buka box 9. Harus itu. Kita buka box 9. Box office. Oh, box office. Baik, bicara soal box office, Mbak Dewi dan juga Mas Joko, memang sekarang di tahun 2024 ini, tanggapan Anda dan pendapat Anda tentang dunia perfilman kita seperti apa sih dari perspektif di balik layar ya? Mungkin Mbak Dewi dulu silakan. Box office udah ada 13 tadi ya, 13 film Indonesia yang mencapai 1 juta di tahun lalu. Artinya ini hal yang positif, semakin positif. Positif banget. Jadi sudah ada kepercayaan penonton film Indonesia terhadap produk-produk lokal ya, produk-produk film Indonesia. Dan market share kita tuh berkisar sempat mencapai 61% di tahun 2022 mungkin ya. Dan sekarang ya Kita hampir 50% tahun sekarang, lalu ya, ya. 48%. Sekarang ini mungkin 48%. Ya, tahun lalu. Itu artinya bagus Itu bagus banget. Indikator utamanya dilihatnya dari mana sih, Mas Joko? Jumlah layar yang dibagikan untuk film Indonesia lebih naik secara signifikan dibanding dengan film-film Hollywood. Oh ya, film luar lah. Mungkin bisa dilihat, aku tambahin tahun lalu, tahun 2023 itu kita ada peningkatan jumlah penonton sebesar 14% sekian kalau nggak salah. Itu ada seorang analis film bicara box office merilis angka-angka ini. Di masa bioskop-bioskop lain di negara lain termasuk Amerika itu mereka lesu. Kalau dilihat dari indikator aktor-aktornya, film Indonesia kalau kita lihat dari filmnya sendiri itu kalau dulu kita kenal film Indonesia itu berjaya di luar tuh sebagai film yang masuk festival-festival bergengsi gitu. Ada yang masuk Cannes, ada yang masuk Berlin, Venice, Sundance, Toronto. Tapi sekarang bukan cuma festival tapi juga bisa dirilis di bioskop luar. Nah, untuk bisa masuk ditayangkan di bioskop di luar negara tempat pembuatan sebuah film itu adalah sesuatu yang baik gitu ya. Berarti kan ada minat untuk menonton film Indonesia. Nah, film Indonesia di luar juga bukan cuma menembus pasar festival, juga pasar komersil di luar. Jadi it's a good thing gitu. Terus sekarang juga ada dikenal yang namanya Indonesian Horror Wave. Jadi film horor Indonesia sekarang bisa dikatakan sebagai the hottest thing in the world gitu. Jadi film-film horor Indonesia orang sudah mulai curious, dan ketika mereka menonton film Indonesia dibuat dengan craftsmanship yang sangat tinggi sekali. Saya selalu bilang bahwa kalau misalnya Indonesia mau membuat assessment terhadap apa yang kita miliki untuk kita ekspor keluar sebagai pop culture. Kita tahu pop culture dari Korea, mungkin mereka K-pop, K-drama. Tapi itu adalah mereka. Kita nggak bisa ngikut. Kita nggak bisa mengikuti sesuatu yang berbeda asalnya. Jadi saya selalu bilang bahwa kalau kita mau punya produk pop culture yang paling powerful untuk kita jadikan soft power negara kita, film horor.
Kalau Alwi gimana? Anda pengabdi horor juga, film horor atau seperti apa? Cuma yang jadi pertanyaan saya sebagai penonton horor yang jauh dari lihat proses pembuatan film ya. Kenapa di setiap film horor karakternya itu selalu punya sifat penasaran? Kita kan sebagai penonton lihatnya, nggak usah ke situ. Udah tahu, realnya nggak akan ke situ. Kenapa harus ke situ? Iya, kenapa harus ke situ? It kills the cat gitu. Karena itu sifat horor itu adalah genre yang sangat jujur. Kenapa jujur? Kalau kita berbicara tentang film genre drama misalnya, kalau kita lihat film drama mungkin akan banyak ditambahkan ada muatan-muatan di situ. Apakah muatan dari filmmakernya, apakah muatan dari negaranya, bisa muatan politik, propaganda dan sebagainya. Tapi film horor purely dibuat secara murni untuk memberikan sensasi kepada penonton. Sensasi apa? Sensasi kekhawatiran terhadap karakter di dalamnya gitu. Kalau kita nggak peduli sama karakter dalam sebuah film horornya nggak bakal mengerikan, nggak bakal menakutkan. Sebanyak apapun muncul hantu penampakan dalam sebuah film horor, kalau kita tidak peduli sama karakternya, itu tidak akan terasa mengerikan. Karena kita nggak peduli sama dia, mati aja gitu kan. Tapi kalau kita peduli, itu akan terasa menakutkan. Kita takut dia bahaya, kita takut dia kenapa-kenapa. Gitu. Silakan. Tadi ada pernyataan bagus dari Mbah Tejo tentang the quality of the movie. Film-film yang berkualitas. Tapi menurut saya kalau misalnya film yang masuk ke Cannes gitu-gitu yang dari Indonesia, itu menurut saya itu film berkualitas yang kita kalau nonton tuh mikir juga gitu. Dulu ada Pasir Berbisik. Tapi kurang populer gitu maksudnya. Iya, mungkin kalau agak lain, kalau memang itu ternyata memang berkualitas, itu saya ikut berbahagia dengan itu gitu. Tapi bayangan saya, kalau you want to have the quality, mau ada film yang berkualitas, Anda mesti rela filmnya itu ditonton sama sedikit orang. Gitu nggak? Itu nggak. Ini pertanyaan ya. Ini bukan ngejas, ini pertanyaan. Nggak ada hubungannya. Gimana jadi? Film ya harus bagus, bahwa penonton ya harus banyak yang nonton juga gitu. Bahwa dua hal yang itu berjalan bersamaan. Jadi gini, film bagus itu makersnya harus bagus. Film laku itu marketingnya harus jalan. Oh, oke. Jadi itu secara bisnis sama kreator itu harus dibedakan. Betul. Jadi nggak akan, tetap makers harus bikin film yang bagus. Ya. Bahwa penonton itu harus dibangun oleh bisnisnya, bukan makersnya. Nah, Makers bikin produk harus bagus. Pertanyaan selanjutnya nih, sorry Mas Joko. Idealisme seorang sineas atau pilih yang dimaui oleh penonton? Saya jawab ya, boleh? Silakan. Pertama, tidak ada satu formula pun oleh siapapun di negara manapun termasuk Hollywood yang bisa mengatakan bahwa formula ini pasti akan banyak ditonton oleh orang. Yang kedua, kalau kita ngomong soal idealisme itu adalah sebuah kata yang sering salah digunakan oleh banyak orang. Idealisme adalah satu hal yang dianggap sebagai hal yang paling ideal semestinya dilakukan oleh seseorang. Ada seseorang yang idealismenya adalah uang, ada orang yang idealisme masuk film festival. Oke. Semua orang punya idealisme. Semua orang punya idealisme. Dan tapi sedikit saja kalau misalnya dari Mbak Dewi dan juga Mas Joko Anwar. Kapan seorang Mbak Dewi misalnya sebagai produser melihat film itu tuh tidak bagus dan tidak berkualitas? Itu menurut Mbak Dewi yang seperti apa? Menurut saya film yang relatable dengan kondisi saya yang saya butuhkan ya. Maksudnya bahwa dia memberikan energi buat saya, bergizi buat saya itu gizi itu artinya gini. Dia membawa saya sedih, dia bisa relate dengan persoalannya gitu. Karena film menawarkan bagaimana filmmaker menawarkan cara solusi dalam mengatasi persoalan-persoalan. Itu film yang baik menurut saya. Menurut dia, menurut culture-nya. Nah, film kita juga begitu. Film kita punya culture bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan, bahkan mungkin persoalan-persoalan dunia. Itu solutif gitu. Tapi banyak juga film-film yang mengadopsi film-film yang sudah tayang di luar negeri. Nah, itu menurut Mbak Dewi seperti apa? Kalau dia berhasil mengadop dengan persoalan culture kita, itu nggak ada masalah. Apapun bisa jadi inspirasi. Intinya seperti itu. Silakan kalau Mbak Novita seperti apa?
Kalau aku melihatnya tadi pertanyaan menarik sekali dari Mas Henry ya, menanyakan, kita bicara idealisme, kita menanyakan edukasi mungkin, kenapa pilihannya horor, apa yang dicari dari horor, tetapi pada poinnya adalah dengan ditontonnya, khususnya kita bicara Indonesia, yang ditonton ini kan dengan anak-anak remaja, anak-anak muda gitu ya, yang hadir di hari ini seperti mahasiswa-mahasiswi Medan Mercu Buana, mestinya yang memberikan edukasi gitu loh. Ya nggak sih? Memberikan edukasi dalam arti bukan saja entertaining, I know, kita nonton film tuh maunya relax sejenak. Dengan adanya horor mungkin yang dipacu itu si amigdala gitu ya, yang dimana kecemasan, ketakutan, berada dalam ancaman dengan nonton itu. Tapi apakah sebaiknya dengan sekalian pesan yang bisa diterima sehingga itu berdampak, berkontribusi positif untuk anak-anak muda ini yang jadi, menonton. Mbak Novita gitu. merasa bahwa film horor ini kontribusi untuk edukasinya minim? Unfortunately, saya harus mengatakan begitu, gitu loh. Lebih kepada sekedar hanya untuk membuat kita hanya sekedar melemaskan sedikit kepenatan dengan kesibukan keseharian gitu, tapi tidak lebih kepada, saya lihat lebih greget bagaimana caranya untuk masuk itu biar terkenalnya filmnya itu tidak hanya sekedar melepaskan. Kapan Mbak Novi terakhir nonton film Indonesia? Agak lain. Censorship di Indonesia sekarang sudah berbeda, Mbak Novi. Mungkin 10 tahun yang lagu, anak kecil nggak boleh masuk bioskop. Kalau itu bukan semua umur. Kalau bukan semua umur. Kalaupun masuk ke 17 tahun harus didampingi orang tua. Mereka nggak bisa masuk sendiri. Berbicara soal film horor, yang kata Mbak Novi tadi, film itu harus mengedukasi. Kalau cari edukasi, jangan cari di film. Film is not about education. Film is about giving experience, memberikan pengalaman kepada penontonnya. Pengalaman apa? Pengalaman untuk mengikuti perjalanan karakter dari suatu film. Filmmaking adalah about storytelling. Story adalah perjalanan satu karakter, dimulai dari hidupnya, berada di sebuah titik keseimbangan, terjadi sesuatu yang mengubah keseimbangan tersebut dan bagaimana dia mencoba untuk mengembalikan keseimbangan dalam hidupnya. Sehingga kita keluar, kita mendapatkan sebuah perspektif baru tentang bagaimana satu orang manusia atau sekelompok manusia menghadapi masalah mereka. Mungkin masalahnya hanya sekedar mereka terjebak di sebuah rumah dan ada hantu di situ, mereka mencoba untuk keluar dari rumah itu. Tapi ada interaksi antar karakter. Ada dinamika sosial, ada dinamika ekonomi di situ, ada dinamika psikologis di situ. Dan itu akan membuat kita tanpa harus diceramahi, tanpa harus diedukasi, kita akan bisa memiliki perspektif baru untuk bisa mungkin merenungkan masalah kita sendiri dan bercermin dari apa yang dialami oleh karakter di dalam film tersebut, termasuk film horor. Apapun filmnya, yang pasti juga tetap kalau bisa ada unsur edukasi yang melekat ya. Enggak harus. Cari edukasi jangan di film. Cari edukasi jangan di film. Sebenarnya tapi di Siksa Kubur banyak edukasinya kan. Gak apa-apa kalau orang menangkap sebagai edukasi. Maksud gue, maksud saya kan waktu di Siksa Kubur kan Mas Joko sempat bilang bahwa itu ada edukasinya. Gak pernah. Sekarang ada hantu baru, tolong bikin. Yang ngomongnya nggak bisa dipercaya. Aku tantang yuk. Ayo. Bilang, kita demokratis. Padahal nggak ada. Nah, itu semua takut. Semua takut. Guru-guru mengajar di kelas. Anak-anak, kita harus negara demokrasi dari rakyat untuk. Mana buktinya, Bu? Di luar nggak ada. Waduh, hantu. Dipersembahkan oleh Kenapa orang mencuri? Kenapa orang berbohong? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang membunuh? Kenapa orang tetap melakukan dosa? Padahal menurut agama, setiap manusia akan mendapatkan balasan setelah mereka meninggal.
Jawabannya sederhana. Karena manusia tidak percaya. Tapi lebaran ini Anda akan percaya. Kita akan langsung undang saja ada Fachri Albar dan juga Faradina Mufti. Kita tepuk tangan bersama dong untuk dua rekan kita. Waduh. Terima kasih. Semangatnya sekali lagi teman-teman. Oke, Faradina boleh dijelaskan sedikit saja. Jadi apa di film ini? Peran sebagai Sita. Jadi Sita itu adalah seorang anak korban dari bom bunuh diri. Yang menjadi korban adalah kedua orang tuanya. Dan sejak saat itu dia jadi mempertanyakan, kenapa sih ada orang yang tega untuk melakukan bom bunuh diri dan mengorbankan orang-orang yang mungkin tidak bersalah. Gitu. Akhirnya sepanjang hidupnya dia mempertanyakan itu. Dan sampai akhirnya pada suatu hari dia bisa membuktikan apa yang menjadi pertanyaan dalam seumur hidupnya itu. Wow. Belum apa-apa udah bikin penasaran ya. Kalau Mas Fachri? Saya di sini berperan sebagai Sanjay Arif, seorang bapak yang sangat mencintai keluarganya. Kayaknya sampai situ aja nanti nonton aja. Oh gitu ya, biar lebih penasaran. Enggak, saya anti spoiler. Oh, anti spoiler. Oke, tepuk tangan dong untuk rekan-rekan. Nah, sebelum kita lanjutkan pertanyaan untuk ketiga bintang utama kita, Mbak Tejo tadi silahkan untuk melanjutkan. Ya, oke. Hal yang terputus. Saya setuju, Jok. Tema apa aja asal digarap serius itu bagus. Jadi nggak tergantung temanya, termasuk horor. Cuman aku takutnya nanti akan horor terus. Itu aja udah horor. Enggak, takut gue. Bukan, karena gini, aku melihat begini ya, Yona. Orang kalau nonton horor harus ke gedung bioskop, mau nggak mau. Secara sound. Iya. Tapi kalau bikin film drama, nanti saya tunggu di TV nanti. Atau aku akan tunggu di Netflix. Atau di gitu loh. Nah, ini yang akan bahaya Mbak Dewi. Karena semua pasti tertarik untuk bikin film horor. Karena hanya film horor yang harus datang ke bioskop. Kalau nonton di rumah nggak enak. Itu aku takutnya begitu, Jok. Dan menambah saingan juga ya, Mas Joko, silakan. Kalau menurut saya akan terjadi semacam seleksi natural, seleksi alam, Mbak Teju. Karena yang namanya genre film, apapun itu, maupun action, drama, komedi, dan sebagainya, ada masanya film komedi laku, semua orang ikut. Tapi at the end of the day, nanti yang akan tetap ditonton oleh orang adalah film yang memiliki cerita yang kuat. Dan dibuat dengan baik dan bertanggung jawab seperti yang sudah kita bicarakan tadi. Jadi nantinya tentu tidak akan semua orang bisa bikin film horor walaupun mereka tidak punya kapasitas untuk membuat sebuah film gitu. Yang kedua, saya setuju dengan Mbak Tejo bahwa jangan sampai film horor kita tentang itu aja. Hanya tentang setan-setanan, which is nggak apa-apa juga karena seperti yang saya bilang kita punya kepustakaan setan yang besar sekali ya, 44 setan itu luar biasa banyak. Nggak termasuk corrupt politician, itu mungkin ada tambahan. Wah, ini yang kusuka. Tapi, jadi di Senayan banyak setan nih. Mbak Tejo mungkin lebih tahu tuh. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu. Tunggu, Mas. Jangan dilanjutkan dulu, kita pilih box, baru kita akan lanjutkan. Oke. Silakan. Kita mungkin ke Faradina, kasih kesempatan ya untuk pilih box Faradina. Oke, nomor berapa? 6 deh boleh. Oke, box nomor 6. Kita sehati emang. Nah, horor. Horor kan? Pas kan? Oke, kenapa Bang Hirsat? Di antara kalian bertiga siapa yang disiksa di film itu? Ya pasti bukan semua orang disiksa. Manusia mengalami siksaan every day. Itu ya, saya kan ngelihat ya, trailernya di YouTube tuh, itu serem loh. Sebelah-sebelahan di kubur itu, pada saat syuting, itu nggak ada yang kerasukan apa? Kan serem ya. Untuk, aku jawab boleh? Boleh, silakan nanti semuanya menjawab. Atau lu pernah kerasukan nggak? Kan sering banget bikin film horor. Kalau kita pekerja film sangat serius mengerjakan pekerjaan kita, mungkin nggak sempat untuk kerasukan karena akan mengambil waktu ya. Nah kalau itu sombong apa percaya diri?
Tapi kan saya introvert. Saya nggak mungkin sombong karena saya introvert. Kayaknya imannya kuat. Iya, deh gua deh. Boleh nanya nggak? Boleh. Nanya dong. Iya. Jadi bicara ini kan sekarang pertanyaannya bakal hilang karena nonton horor dapat dramatic experience dengan suaranya yang soundproof lalu surrounding gitu ya. Dan sekarang pertanyaannya orang tua sekarang tidak menceritakan lagi storytelling dengan cerita-cerita Folklore. seperti yang dulu gitu. Kalau sekarang mungkin generasinya masih sisa gitu ya. Jadi animonya masih begitu tinggi. Yang sekarang udah nggak ceritain, bakal hilang nggak sih kalau masa kecilnya sudah tidak mendapatkan cerita-cerita horor ini. Dan sekarang kan digital, pilihan begitu banyak. Mereka nontonnya Elsa gitu loh, yang lain. Jadi sudah akan tergantikan nggak, Mas? Yang paling hebat dari film horor ini adalah dia merepresentasikan era ketika film itu dibuat. Ketakutan yang ada dalam film itu nggak bisa out of date, nggak bisa ketakutan tahun 2000 kita bikin zaman sekarang karena berbeda. Betul. Sehingga apa? Film horor adalah pengingat yang paling powerful untuk apa yang terjadi di sekitar kita. Karena anak-anak yang saya tanyakan, saya seorang psikolog anak gitu ya, yang saya tanyakan di dalam ruang konseling saya, mereka udah nggak pernah mendengar cerita horor di dalam masa kecil mereka. Karena orang tuanya tidak mau mempas on, nggak mau menceritakan kembali, bakal hilang nggak film horor nanti di kemudian hari? Karena nanti yang saya masukkan tadi adalah film horor yang akan dibuat itu tidak akan berdasarkan folklore yang diceritakan oleh orang tua kita ke kita. There will be new issues. Zaman dulu tuh ada yang namanya ngepet ya. Maksudnya babi ada ngepet ya. itu. Mungkin sekarang udah nggak babi ngepet lagi gitu. Akan ada horor-horor lainnya. Gitu. Bahwa horor itu tumbuh dari nggak akan pernah hilang. Sampai dunia nanti itu hidup kita horor memang. Akan terus ada dengan persoalan-persoalan baru. Maksudnya 66 juga bisa jadi horor. 98 bisa menjadi horor. Oke, kalau gitu saya tantang. Saya tantang. Orang yang ngomong kok tantang aku. Aku tantang. Kalau memang nggak hidup dari folklore, kau bilang ada 44, aku sebagai dalang lebih. Nah, tapi oke lah, kita nggak ngambil itu. Sekarang ada hantu baru, tolong bikin. Yang ngomongnya nggak bisa dipercaya. Ada hantu yang besok ngomong A, besok A, besok ngomong bikin hantu kayak gitu. Itu ngeri kan? Gitu loh. Oke dong, tangan Mbak Tejo. Aku tantang Ayo. Bilang kita demokratis. Padahal nggak ada. Nah, itu semua takut. Semua takut. Guru-guru mengajar di kelas. Anak-anak kita harus negara demokrasi dari rakyat untuk. Mana buktinya Bu? Di luar nggak ada. Waduh, hantu. Ayo, aku tantang Kayaknya itu nggak bakal laku, Mbak. Iya, nggak laku. Apa? Karena udah sehari-hari kita alami. Gitu. Dari tadi Mbak Tejo bicara yang jadi backsound-nya, saya juga merasakan. Pada talinya. Dulu manusia terikat pada kata-katanya, sekarang enggak. Enggak ada ikatannya. Kambing masih ada ikatannya lu tali. Manusia enggak ada. Itu hantu itu. Saya harus menjelaskan sekali. Oke, silakan Fahri. Enggak. Dalam film horor itu ada paling tidak 10 subgenre. Artinya adalah film horor yang cabangnya berdasarkan isunya. Ada supernatural horror, itu berbicara tentang tentunya hal-hal supernatural seperti setan, babi ngepet, dan sebagainya. Underworld. Ada film horor science fiction, sci-fi horror juga ada. Film horor yang berhubungan dengan fiksi ilmiah. Ada yang namanya slasher horror, ada yang namanya political horror juga ada. Ada social horror juga ada. Tapi yang di Indonesia mungkin yang pertama tadi ya, Mas Joko ya? Bukan, makanya harus menonton Siksa Kubur. Karena baik. Baik. Saya mau tanya ke Faradina, kenapa mau main membintangi film Siksa Kubur? Apakah karena Joko Anwar atau karena ceritanya atau memang ya ini peran yang seksi? Karena apapun yang kita lihat, yang sudah Abang Joko kerjakan sebelumnya, kayaknya tidak mungkin nolak ya. Iya, tidak mungkin tidak kita tonton dan tidak mungkin kita tidak menjadi perbincangan setelah kita menonton itu. Skripnya itu beda banget dari film horor yang sudah-sudah, karena ini juga kan termasuk baru ya, horor religi di Indonesia ini udah berani difilmkan dan ini punya makna yang menarik banget di dalamnya. Terutama buat Joko ya. Terutama buat Joko. Dan buat pemain. Oh, maksudnya. Karena ini kan
Ya sekarang memang lagi musimnya Joko ya. Musimnya Joko. Ya. Oh, Mbak Teja dari tadi loh ya. Wajah film horor ini mampu merepresentasikan wajah film nasional. Wajah film horor. Film horor? Ya. Film horor? Yes. Dipersembahkan oleh Mas Joko, apakah ini juga bagian dari kenapa mempertimbangkan lagunya Opik masuk di dalam itu Sisa mesti Kubur? diceritain. Gimana tuh Mas? Lagu Opik itu liriknya yang kita pakai di film Sisa Kubur itu adalah jiwa dari film Sisa Kubur. Gitu. LG banyak gitu. Liriknya paling ini. Paling dapat. Ya, bagaimana kau masih bisa berbangga atas dunia yang sementara. Gitu. Kalau saya boleh menambah, saya mau nambahin dikit. Dia sangat perfeksionis. Jadi baru kali ini satu lagu yang udah jadi apa adanya ditaruh langsung. Karena yang benar-benar representatif. Apakah itu juga menjadi alasan bagi seorang Fahri untuk mau bekerja sama dan ambil bagian dari film? Satu, saya kenal Joko dari zaman Bahala ya. Even dari zaman dulu saya udah kerja sama Joko udah 20 tahun. Ya, 20 tahun Jok. Yeah. Exactly. 20 tahun itu kan nggak sedikit ya. Fahri Albar ini adalah seorang aktor yang dia mengcrafting setiap karakter dia itu betul-betul harus masuk bukan cuma di kepalanya tapi di hatinya. Kalau aku ngajak dia main film, itu aku memberikan dia satu instruksi, dia akan come up with 100 pertanyaan. Supaya dia percaya sama karakternya. Itu sindiran atau enggak, bener. Cerewet? Karena dia cerewet memang. That's how. Nah, itu kita. Karena dia juga perfeksionis, nggak mau menerima karakter kalau dia belum percaya bahwa ini sesuatu yang cocok dia mainkan dan ada maknanya. Saya sempat gue jadi nggak di sini Jok gitu karena saya selalu pingin ada di part of his film. Saya pingin tanya satu hal, kenapa kamu milih saya? Karena gue juga mau kamu ada di film saya, itu sangat buat saya gitu. Jadi sama-sama itu. Baik. Gayung bersambut ya. Oke. Kenapa Awi? Awi sangat tersentuh mendengar penjelasan para aktor Siksa Kuburnya itu gimana? Saya mau kembali nanya ke Pak Joko Anwar soal masalah horor tadi. Kan Pak Joko tadi bilang kalau horor di tahun segini dipakai di tahun sekarang itu mungkin agak kurang kena ya Pak. Bagaimana cara Pak Joko menentukan horor di tahun sekarang itu kenanya, cara mengetahuinya gimana? Mungkin yang saya maksud horor dari tahun lama sekarang mungkin tidak relevan itu maksudnya bukan bendanya. Artinya kalau kita membuat film kuntilanak zaman sekarang, ceritanya itu nggak bisa sama dengan film yang kita bikin tahun 80-an. Gitu. Harus diupdate sedemikian rupa sehingga relevan isunya, relevan kegelisahannya, dan relevan dengan bagaimana society kita sekarang menanggapi sebuah masalah gitu. Jadi harus diupdate. Apa namanya, bahwa tadi selama kita percaya agama, selama kita percaya masyarakat, kita percaya Tuhan, ada hal-hal yang gaib, kita akan takut pasti. Sesuatu yang nggak berbentuk, sesuatu yang tidak kita experience dengan mata dan telinga, itu sesuatu yang menakutkan buat kita. Jadi horor ada terus dengan kita, bersama kita gitu. Karena malaikat gaib gitu ya. Tuhan juga gaib gitu. Buat kita ada ketakutan-ketakutan yang kita, walaupun ibunya nggak cerita gitu, tapi dia mengajarkan sesuatu. Kamu percaya pada sesuatu yang gaib gitu. Pasti ada sesuatu tetap. Anak-anak zaman sekarang juga belajarnya tentang agnostik dan ateis dengan begitu banyaknya pilihan di YouTube. Ya nggak apa-apa, nggak masalah juga. Ya kan? Gimana Mbak Novita, maaf, boleh aku Tunggu, saya mau tanya dulu nih ke Bang Hensa, percaya nggak sih hal-hal goib, ada setan, itu percaya nggak? Percayalah. Percaya? Baik, kita masih ada box selanjutnya. Kita akan berikan kesempatan ke Fahri. Mau pilih box nomor berapa, Fahri? 7 lucky number sih. Iya, lucky numbers. Oke, 7 ya? 7 ya. Baik, kita buka box nomor 7. Classmate. Oke, kita mungkin masuk ke Mbak Dewi dulu. Fahri, Iya. coba director yang lain, karena semakin banyak. Kenapa kamu nggak mencoba director lain? Kalau misalnya ditanya
kenapa saya nggak mencoba director lain? Why not? As long sesuai apa yang saya inginin dan kriteria saya. Lebih di situ sih. Silakan. Jadi gini, aku berpikir apakah memang setiap sutradara itu ada tipikal gitu loh Mbak Dewi. Jadi Joko ini pasti pemeran perempuannya tipe-tipe Faradina. Aku coba melihat misalnya Tara Basro dulu waktu Tara Basro muda ya kayak dia. Gitu loh. Terus dia muda loh Mbak. Masih muda. Sorry aku salah ngomong. Maaf. Tapi maksudku ya Ayu Laksmi. Ada Ayu Laksmi. Ada tadi tipe-tipe Hanung Bramantyo punya tipe-tipe Garin punya apa memang begitu untuk ada yang pernah ngomong gini, saya nggak tahu apa benar apa enggak ya. Katanya wajah ini adalah pancaran dari hati, benar nggak sih? Saya nggak tahu apakah ini benar apa enggak. Nah, kriteria utama saya untuk mengajak seseorang bekerja sama setelah saya presentasi dan sebagainya, itu orangnya harus humble, harus rendah hati. Karena apa? Kalau seorang aktor itu rendah hati, dia akan bisa melihat kehidupan dari perspektif orang lain. Kalau orangnya narsistik atau self-centered itu dia tidak bisa memandang satu permasalahan dari kacamata orang lain karena semuanya tentang dia. Nah, orang yang humble karena dia bisa melihat suatu isu dari kacamata orang lain, dia akan sangat gampang untuk masuk ke dalam sebuah karakter. Nah, bicara soal karakter dan wajah dari aktor-aktornya, menurut Mas Joko Anwar atau silakan teman-teman menambahi ya, apakah wajah film horor ini mampu merepresentasikan wajah film nasional? Wajah film horor. Film horor? Yes. Kenapa? Wow, orang belajar dari film horor Indonesia sekarang. Seperti saya bilang, film horor Indonesia sekarang sedang berada di sebuah posisi yang orang ingin tahu karena mereka melihat bahwa film-film horor Indonesia yang terdistribusikan dan terekspos ke penonton luar negeri itu adalah film-film horor yang mencerminkan apa yang terjadi di Indonesia secara sosial dan politik dan ekonomi gitu. Dan mereka bahkan melihat hubungan antara budaya, mungkin jagonya Mbak Tejo, budaya lama bentrokannya dengan zaman sekarang, bagaimana relevansi dari patriarki itu masih relevan apa enggak gitu. Jadi mereka bisa melihat, oh Indonesia masyarakatnya seperti ini dari film horor. Karena apa? Film horor tuh harus dibikin secara kuat, kompleks, tapi dimensional. Betul. Jadi nggak bisa tentang satu orang hantu jahat mengejar-ngejar orang tuh nggak bakal dimakan sama orang. Bagi Joko Anwar, nambahin sedikit. Oke. Aku ingat ada banyak yang bilang horor gampang. Cuman Joko sempat bilang, oh justru horor itu the most difficult things. Betul. Karena harus diisi dengan muatan-muatan yang membuat ceritanya kompleks tapi memberikan gambaran kepada penontonnya tentang situasi society di mana film itu diciptakan. Baik, terima kasih. Oke. Kita kasih kesempatan dulu untuk Fahri closing statement. Fahri, Faradina dan baru Mas Joko. Silakan closing statement. For me, untuk saya sendiri itu adalah very challenging. No matter, maksudnya nggak peduli apapun, karena semua di sini cast adalah part yang paling penting. Betul. Oke, sekarang ke Faradina tentang film Indonesia. Closing statementnya apa harapannya juga? Buat generasi muda, pokoknya jangan pernah mengesampingkan film-film karya anak bangsa. Apapun filmnya kita tonton, kita dukung. Kalau memang kalian suka, tolong sebarkan ke teman-teman kalian. Kita dukung pokoknya dan kita utamakan karya anak bangsa, film anak bangsa dulu. Luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya, silakan Mas Joko, closing statement. Seorang filmmaker tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengedukasi penonton atau masyarakat. Karena kalau fungsi edukasi diberikan kepada seorang filmmaker akan berbahaya sekali masyarakat kita. Karena saya tidak dilengkapi dengan kapasitas sebagai edukator. Tapi film, termasuk film yang saya buat, kita kerjakan dengan sangat serius untuk bisa memberikan experience. Entertaining. Entertaining of course harus, perspektif yang berbeda yang mungkin bisa
kita jadikan bahan renungan untuk bisa melihat masalah kita sendiri. Termasuk dengan yang ada di Sisa Kubur adalah sebuah film yang tidak preachy, tidak mencoba untuk mengkhotbah, menceramahi. Tapi film yang menawarkan sebuah pengalaman yang sangat imersif dan mungkin setelah nanti filmnya selesai ditonton akan membuka ruang diskusi baru. Dan diskusi adalah a wonderful thing. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Joko, Faradina dan juga Fahri dan juga rekan-rekan panelis. Tepuk tangan untuk rekan-rekan semuanya ada di sini. Baik, terima kasih untuk inspirasinya dan semoga banyak hal yang menginspirasi Anda rekan-rekan yang ada di rumah penonton Q&A. Terima kasih sekali lagi juga kami ucapkan untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan baju saya yang saya kenakan pada malam ini. Sarung Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Dan tentu saja sampai jumpa di Q&A episode selanjutnya. Saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Udah ya, selesainya. Metro TV. Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.